Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sebuah nama, syukur alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Puji dan syukur, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai saat ini kita semuanya masih diberikan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat iman, Islam dan nikmat sehat walafiat. Sholawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat sebuah nama, dimanapun berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Mari biasakan komentar amin di kolom komentar. Sobat sebuah nama, Nabi Yunus alaihissalam atau dikenal juga dengan nama Zunnun merupakan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu kaum yang dinamakan bangsa Ninui yang tinggal di Mosul yang kini merupakan negara Irak. Nabi Yunus alaihissalam diberi tugas untuk mengajak kaumnya agar beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kaumnya mengingkarinya dan tetap menyembah berhala. Pembangkangan kaumnya membuat Nabi Yunus alaihissalam kesal dan marah, sehingga dia memutuskan pergi dan meninggalkan kewajiban dakwahnya untuk mengajak manusia bertauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihi salam dilempar ke laut. Pada saat pelariannya, sampailah Nabi Yunus alaihi salam ke tepi sebuah dermaga, dan dia mendapati sebuah kapal yang penuh muatan yang akan siap berlayar menuju laut lepas. Nabi Yunus alaihi salam pun memutuskan untuk menumpang kapal tersebut. Namun, saat berlayar di tengah lautan keadaan berubah memburuk. Kapal yang ditumpanginya hampir tenggelam, sehingga mau tidak mau harus ada salah satu penumpang yang dikorbankan untuk dilempar ke laut. Awak kapal pun memutuskan mengundi untuk menentukan siapa penumpang yang harus keluar dari kapal. Setelah dilakukan pengundian ulang sebanyak 3 kali, nama Nabi Yunus alaihissalamlah yang selalu keluar, sehingga dia pun harus dibuang ke laut lepas. Kisah Nabi Yunus alaihissalam dalam perut paus. Saat terombang-ambing di laut, datanglah seekor paus yang sangat besar menelan Nabi Yunus alaihissalam. Namun, bukan ditelan dan dimakan tetapi Nabi Yunus alaihissalam terjebak di dalam tubuh ikan paus selama berhari-hari. Menurut sejumlah pendapat hal itu berlangsung selama 40 hari. Selama dalam perut paus, Nabi Yunus alaihissalam banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Yunus alaihissalam ini disebutkan dalam Al-Quran yang berbunyi, "Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim." Quran Surat Al-Anbiya, 87. Setelah 40 hari lamanya berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tobat Nabi Yunus alaihissalam pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan atas izinnya, paus itu menyemburkan Nabi Yunus alaihissalam keluar pada sebuah daratan yang kering tandus. Di tempat tersebut, Nabi Yunus alaihissalam diberikan pertolongan, berupa tumbuhnya pohon labu untuk berteduh dan buahnya bisa dimakan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana, Nabi Yunus alaihissalam bertemu kembali dengan kaum yang telah bertobat, setelah sebelumnya menolak ajarannya. Mereka hidup damai dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Yunus tertulis dalam Al-Quran Surah As-Saffat, 139-148. Artinya, sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari, meninggalkan kewajiban ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedangkan ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Para sobat sebuah nama, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah atau cerita dari Nabi Yunus alaihissalam. Semoga kita bisa mendapatkan intisari dari kisah ini, dan semoga sobat sebuah nama, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan, diberikan kelancaran dalam segala hal. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.